Oke, baik. Rekan-rekan sekalian, perkenalkan ya, nama saya Pak Iqbal, atau lebih lengkapnya Muhammad Iqbal. Saya insya Allah akan meneruskan dari materi perkuliahan di gizi dalam daur kehidupan. Kita sudah sampai di topik gizi pada ibu penyusui ya. Dan mata kuliah GDDK ini adalah salah satu mata kuliah inti gizi ya, yang mungkin teman-teman juga harus menguasai lebih ya dibandingkan mata kuliah umum lainnya. Tuh. Oke, baik. Ada beberapa topik yang akan saya bahas di sini ya. Adalah ada mengenai bagaimana kita mengenal ASI ya. Kita refresh kembali mengenai ASI, kemudian ada juga mengenai gizi pada ibu menyusui, kemudian juga ada kendalanya, makanan apa yang diperbolehkan dan dipantang dan lainnya gitu ya. Oke, pertama kita nggak pas kalau kita ngomongin tentang gizi pada ibu menyusui, tetapi kita nggak ngomongin tentang ASI-nya dulu ya. Jadi kita mulai dari produknya gitu ya. Dalam kasarannya seperti itu ya. Jadi produk apa sih yang dihasilkan, tentu saja ASI gitu ya. Mungkin agak sedikit kasar kalau kita ngomongin produk, tapi memang realitasnya seperti itu gitu ya. Jadi ASI sudah sering disingkat atau kepanjangan dari air susu ibu ini adalah bisa diklaim sebagai makanan terbaik ya, terutama bagi bayi di bawah usia 2 tahun. Gitu. Nah, ASI ini tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan susu formula sama sekali ya. Jadi sangat jauh dari segi apapun ya. Kalau ASI itu mengandung zat gizi yang tepat dan disesuaikan dengan kebutuhan bayi ya. Jadi ASI itu akan berubah komposisinya mengikuti dengan perkembangan bayinya gitu. Nanti kita akan bahas lebih detail gitu. Nah, serta meningkatkan kekebalan tubuh dari si bayi ya, mengurangi resiko infeksi dan penyakit. Selain itu ya, ASI sendiri itu juga gratis dan dapat mempererat hubungan antara ibu dan bayi. Kenapa? Karena langsung menyusui ya. Jadi seperti itu. Nah, sedangkan susu formula ya, itu tidak bisa memberikan kekebalan tubuh yang sama dengan ASI, bahkan jauh sekali ya. Meskipun klaimnya macam-macam ya. Ya, tapi sebaik-baiknya klaim dan semahal-mahalnya produk gitu, itu nggak bisa sama sekali menyamai gitu ya. Jadi sangat perfect ya ASI ini gitu. Selain itu juga tentunya mahal ya. Kita nggak sedikit menemukan kasus bahwa ada orang tua ya yang mencuri di supermarket, minimarket gitu ya, kemudian ketahuan gitu. Dan saking mahalnya gitu ya, karena kalau murah nggak mungkin orang tua tuh sampai mencuri dan seterusnya gitu. Jadi saking mahalnya. Padahal kalau kita tilik lebih lanjut ya, atau kita evaluasi kenapa sih orang tuanya tuh nggak langsung memberikan ASI saja kayak gitu kan? Kan lebih murah gitu daripada harus susu formula yang sangat mahal ya. Sekarang tuh susu formula misalkan untuk usia 2 tahun saja itu per kilonya bisa sampai yang paling rata-rata ya, nih kayak beberapa produk itu bisa sampai 100.000 ya, dan itu habis dalam jangka waktu sepekan. Artinya kita harus spend uang sekitar 500.000 ya sebulannya gitu. Jadi itu luar biasa, cukup menyita keuangan. Nah, selain itu nggak praktis ya, tentu saja nggak praktis, tidak sepraktis ASI. Nah, ASI ini praktis ya tentu saja. Saya nggak perlu ngomong ya. Jadi kalau ingin bayi itu menangis ya tinggal minum dari ASI dari ibunya. Langsung saja, nggak usah dihangatkan, nggak usah dipanaskan, atau nggak usah dicampur air atau gimana. Jadi tinggal minum, ready to drink. Daripada susu formula yang harus dengan air hangat lah, kemudian kalau harus nggak kepanasan, kemudian kalau telat sedikit nanti bisa mencret, botolnya disteril, botolnya masih beli dan seterusnya. Jadi nggak praktis. Jadi kalau kemana-mana pun juga harus bawa seperti itu. Dan riskan kalau rusak. Selain itu juga bisa terkontaminasi ya jika tidak dipersiapkan dengan baik. Ya. Jadi banyak kasus itu diare pada bayi itu karena memang karena
bayi ini minum susu formula yang tidak steril ya. Karena susu itu kan kita tahu sangat nutrisius ya, rich. Jadi banyak sekali kandungan gizinya. Meskipun itu susu formula juga gitu ya. Nah, itu yang disukai oleh bakteri ya, bakteri dan mikrobia lainnya. Nah, makanya bahaya kalau misalkan sudah agak lama dibiarkan itu bisa terkontaminasi dan bisa menyebabkan diare pada anak. Itu ya, kalau nggak disiapkan dengan baik. Jadi memang betul-betul harus steril. Sedangkan ASI itu di suhu ruang saja itu bisa tahan bisa sampai 6 jam, bahkan ada yang beberapa literatur itu yang menyebutkan sampai 12 jam. Kalau di suhu chiller atau kulkas itu ya bisa sampai sepekan gitu ya. Ada yang 3 hari sampai 1 pekan, bahkan kalau ini di freezer antara 1 bulan sampai 6 bulan. Jadi sangat awet. Bahkan ada referensi yang nggak populer itu sampai 1 tahun. Itu yang disimpan di suhu ruangan maupun chiller. Ruangan, chiller, dan freezer gitu ya. Dan kebetulan ini penelitian skripsi saya ya, jadi saya membandingkan ketiganya itu bagaimana perubahan gizinya pada yang disimpan di 3 ruangan gitu. Dan kecenderungan tidak ada perubahan gizi yang signifikan ya, kayak gitu. Dan penelitian lainnya menyebutkan bahwa nggak ada masalah misalkan dibiarkan lama-lama di ruangan kemudian diminumkan ke bayinya tuh jarang sekali terjadi kayak diare dan lain sebagainya gitu ya. Seperti itu. Dan sekarang sudah mulai populer ya, jadi ASI perah itu sudah mulai populer di kalangan ibu-ibu menyusui. Oke. Kenapa ASI sedemikian hebat ya? Jadi bisa apa sih kandungan ASI ya? Ini saya rangkum saja, saya nggak terlalu detail gitu ya. Karena kita bahas tentang gizi pada ibu menyusui gitu ya, bukan pada ASI-nya. Nah, ASI itu komposisi terbesarnya jelas itu adalah air gitu ya, kandungan mayoritasnya ya. Kemudian di sana ada zat gizi makro, tentu saja ada protein, karbohidrat, lemak ya. Ada zat gizi mikro lengkap vitamin dan mineralnya, dan ada zat kekebalan dan faktor pertumbuhan. Nah, 2 zat ini yang tidak ada di susu formula ya. Kenapa? Karena susu formula itu adalah susu sapi ya, sedangkan ASI susu dari manusia yang langsung diminum. Susu sapi itu harus diperah dulu, kemudian dibawa ke pabrik, kemudian untuk menjadi bubuk itu harus dengan proses pemanasan yang sangat tinggi, di mana proses pemanasan tersebut itu bisa mempengaruhi zat zat kekebalannya ya. Jadi semua bisa rusak, dan karena zat kekebalan dan lainnya seperti faktor pertumbuhan itu sangat riskan terhadap panas. Nah, sedangkan di pabrik itu pasti dipanaskan supaya jadi bubuk gitu ya. Jadi nanti kalau teman-teman belajar di Tekpang ya atau IBM itu kan ada prosesnya bagaimana proses membuat susu bubuk ya. Nah, seperti itu. Jadi rusak semua. Nah, kalaupun ada faktor-faktor zat gizi lainnya, itu adalah fortifikasi atau enrichment kayak gitu ya. Jadi ditambahkan zat ini, tambahkan zat. Nah, itu yang membuat susu itu menjadi mahal, susu formula, gitu ya. Ya, jadi kalau pada ASI zat kekebalan itu masih utuh dan masih bagus ya. Kayak misalkan imunoglobulin ya. Imunoglobulin ada beberapa ya. Itu kan antibody. Kemudian ada lactoferrin, antimikrobia. Nah, lactoferrin ada di susu formula beberapa. Tetapi itu ditambahkan gitu ya. Kemudian ada lizozim, antimikrobia yang saya belum pernah menemukan ya mungkin imunoglobulin dan lizozim gini. Kemudian ada faktor pertumbuhan yang ini juga nggak ada juga di susu formula, ada insulin like growth faktor, IGF, EGF, kemudian ada TGF beta, kemudian ada NGF dan macam-macam gitu ya. Jadi ini hanya sekilas saja, tapi kalau dibandingkan secara detail itu sampai saya bilang mungkin tidak bisa dibandingkan saking jauhnya luar biasa komposisi ASI ini. Dan seiring dengan berjalannya teknologi ya, maksudnya perkembangan teknologi yang signifikan sehingga edukasi masyarakat itu semakin bagus ya. Jadi sekarang masyarakat mulai melek ya terhadap edukasi pentingnya dari ASI. Makanya banyak sekali konselor menyusui ya kayak gitu yang memberikan edukasi tentang ini, atau bahkan masyarakat awam yang mengerti tentang pentingnya ASI gitu ya. Kalau dulu mungkin nggak populer ASI perah, sekarang sudah mulai populer. Nggak populer dan menyusui di tempat umum sekarang juga sudah mulai populer dan seterusnya gitu ya. Jadi banyak masyarakat yang sudah teredukasi dengan baik ya. Dan tentunya kita sebagai ahli gizi juga harus mengedukasi ya bahwa pentingnya ASI. Terlebih sekarang pemerintah sudah mengeluarkan peraturannya ya, regulasi bahwa
tenaga kesehatan dilarang untuk mempromosikan susu formula ya, karena dulu sebelum ada peraturan ini seperti bidan, perawat, dokter, ahli gizi semuanya itu pada mempromosikan karena kan dapat bonus dan hadiah gitu. Jadi dari susu formula. Nah, sejak peraturan itu berlaku maka tidak boleh menjual gitu ya produk itu secara langsung kecuali dengan indikasi medis yang jelas. Nah, gitu ya. Jadi wajib ASI gitu ya. Jadi dan tidak ada wanita yang melahirkan kecuali mereka semuanya bisa menyusui gitu. Jadi nggak ada alasan nggak bisa menyusui ya. Oke. Nah, ketika di dalam ASI itu ada beberapa tipe ASI ya, gitu ya. Ada yang kolostrum, gitu, ASI transisi dan ASI matang atau mature. Nah, yang kolostrum itu adalah ASI awal-awal keluar ya, 1 sampai 5 hari setelah melahirkan ya. Ini adalah kaya protein, imunoglobulin, laktosa dan mineral ya, dan sangat kaya akan zat-zat kekebalan tubuh. Nah, biasanya dia berwarna kuning, kental gitu ya, nggak seperti susu gitu ya. Ini adalah kolostrum. Nah, banyak kesalahan dari masyarakat awam gitu ya, yang mungkin nggak tahu gitu bahwa kolostrum atau susu yang pertama kali keluar ketika melahirkan itu dibuang dulu karena dianggap susu kotor. Padahal itu adalah kolostrum yang paling bagus gitu ya untuk kekebalan pada bayinya. Ya, kenapa mereka membuang? Karena ketidaktahuan dari masyarakat seperti itu ya. Jadi eman-eman sekali. Kemudian yang kedua adalah ASI transisi. Nah, setelah memasuki usia hari ke-6 setelah melahirkan, itu sampai 2 pekan, itu sudah mulai berubah ya. Eh, Lemak, karbohidrat, laktosanya meningkat setelah imunoglobulinnya sudah mulai turun ya. Lebih sedikit kandungan kekebalannya dari kolostrum. Kemudian ada ASI mature ya, setelah 2 pekan itu sudah sampai dan seterusnya itu sudah mulai ASI-nya lebih berubah lagi gitu ya, lebih lengkap untuk kandungan gizinya kayak protein, karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, air gitu ya. Kandungan kekebalannya pun masih ada tetapi nggak terlalu tinggi kayak di awal gitu ya. Jadi lebih mulai mengenyangkan dan seterusnya gitu ya. Itu ada beberapa perbedaan tipe ASI. Nah, karena saking besarnya manfaat ASI, maka kita perlu menjamin ibunya ini memproduksi ASI dengan baik ya. Bagaimana mungkin kualitas ASINya itu bagus kalau gizinya ibunya nggak terjamin. Nah, disinilah kita akan bahas eh, apa sih yang perlu ahli gizi perhatikan gitu ya pada ibu menyusui gitu. Oke, kita mulai masuk ke kebutuhan ibu menyusui. Sama halnya dengan eh orang normal ya, maksudnya ya ibu menyusui juga normal ya, maksudnya yang tanpa ada perubahan fisiologis ya yang signifikan gitu ya. Itu sama, ibu menyusui pun juga harus memiliki kebutuhan yang berbeda karena dia harus mengeluarkan air susu, maka juga ada energi di sana yang keluar juga. Maka kita harus memberikan energi yang lebih gitu. Dan tentu saja sedikit berbeda dengan wanita yang tidak menyusui. Oke, bagaimana sih kebutuhan gizi ibu menyusui itu? Nah, kebutuhan gizi diperlukan oleh ibu menyusui itu untuk memproduksi ASI yang cukup dan berkualitas gitu ya. Ibu nggak akan bisa ya menghasilkan ASI yang cukup kalau misalkan dia dehidrasi misalkan. Jadi atau gizinya kurang dan seterusnya gitu. Jadi harus dijamin kebutuhannya. Ibu menyusui membutuhkan asupan gizi yang lebih banyak dibandingkan wanita non laktasi seperti saya tadi sudah bilang ya, karena memang ada produksi ASI di sana. Nah, beberapa gizi penting ya dibutuhkan oleh ibu menyusui meliputi protein, lemak, karbohidrat, ya, vitamin, mineral, dan air. Artinya semua komplit itu harus dipenuhi. Nah, bagaimana cara cara menghitungnya gitu ya? Kebutuhan gizi menyusui itu kan ada kayak protein, lemak, dan seterusnya gitu ya. Kalau protein itu ada kisarannya ya. Jadi 1,2 sampai 1,5 gram per kilogram berat badan per hari. Kalau lemak itu nanti juga ada hitungannya gitu ya. Tapi diutamakan asam lemak omega 3 dan 9 ya. Tentu saja karena untuk membantu perkembangan otak ya dari si bayinya. Kemudian karbohidrat kompleks, kemudian vitamin ya. Semua vitamin penting, cuma yang diutamakan adalah vitamin D, itu harus terpenuhi jelas. Mineral itu juga semuanya penting, tetapi yang utama adalah kalsium dan zat besi serta
air itu harus cukup. Dan biasanya pada ibu-ibu menyusui ini konsumsi air sudah melebihi dari 8 gelas ya. Otomatis ya, tanpa disuruh pun mereka pasti akan kehausan. Jadi kehausan dan kelaparan setelah menyusui itu hal yang wajar. Ya, jadi semua wanita seperti itu mayoritas. Nah, bagaimana menghitung kebutuhannya? Pertama kita hitung dulu kebutuhan kalori harian ya. Jadi kita hitung berapa kebutuhannya, kemudian tambahkan 500 kalori per hari untuk produksi ASI. Jadi faktor koreksi untuk produksi ASI-nya. Jadi untuk menghitung kebutuhan kalori dapat menggunakan rumus Harris-Benedict atau yang lainnya ya. Jadi tidak ada patokan utama untuk, karena menghitung kebutuhan ini banyak versinya ya. Kita ngomongin kebutuhan bukan kecukupan ya. Itu banyak versinya, kalian boleh pakai Mifflin, Stengior, kemudian Harris-Benedict, menggunakan yang lainnya itu silahkan, nggak ada masalah. Yang pasti harus cocok ya. Nggak mungkin kalian menghitung energi pada ibu menyusui tetapi menggunakan rumus misalkan Nelson, itu kan nggak cocok ya. Tapi harus cocok pada orang dewasa. Kemudian setelah kita mengetahui kalori hariannya, itu kemudian kita hitung kebutuhan proteinnya. Nah, kebutuhan protein itu membutuhkan protein sekitar 25 gram per hari, atau kalau misalkan menggunakan berat badan bisa menggunakan 1,2 sampai 1,5 gram per kilogram berat badan. Kemudian kita hitung lemaknya ya. Lemak ini sekitar 20 sampai 25% dari total kalori harian gitu ya. Seperti itu. Kalau karbohidrat itu sisanya gitu ya, sisanya. Tergantung dari teman-teman nanti berapa proteinnya, lemaknya. Nah, sisanya itu adalah karbohidrat. Biasanya sekitar 50%-an dari total kalori harian. Nah, itu bisa diambil dari karbohidrat kompleks ya, kayak roti gandum, nasi merah, sayuran hijau, atau nasi biasa, singkong, dan seterusnya. Kemudian untuk kebutuhan vitamin mineral ya, itu tadi saya sudah sampaikan bahwa yang utama adalah vitamin D, kalsium, dan besi ya. Tuh. Oke, ini adalah contoh perhitungannya. Nah, misalkan ini saya kasih kasus seorang ibu menyusui ya, berusia 30 tahun, berat badannya 65 kilo dan tingginya 165 cm dengan aktivitas sedang. Maka kebutuhan kalorinya dapat dihitung yaitu sebagai berikut ya. Kita masuk ke rumus Harris-Benedict. Kita hitung kebutuhan basal dulu ya. Kebutuhan basal ini didapatkan setelah masuk ke rumus itu 1395. Kemudian ditambahkan 500 dari sini untuk produksi ASI ya. Maka kebutuhan totalnya itu adalah 1895 gitu. Kemudian kebutuhan proteinnya ya. Kebutuhan proteinnya itu 1,2 gram ya per kilogram berat badan. Jadi tinggal dikalikan 65 berarti 78 gram protein. Oke, kemudian ini mohon maaf ini lupa ini. BMR dikali faktor aktivitasnya belum masuk ini kayaknya. Ya, faktor aktivitas dulu baru tambah 500. Jadi sekitar 2000 mungkin ya. Ya, gitu. Jadi lupa ini saya nggak memasukkan faktor aktivitas sedang. Oke, kemudian lemak gitu ya. Lemak 20 sampai 25%, jadi atau sekitar 42 sampai 5 gram lemak per hari kebutuhan. Karbohidrat itu sisanya ya tadi sudah. Jadi kalau dihitung sekitar 59 sampai 237 gram karbohidrat per hari. Nah, kebutuhan vitamin mineral dapat dipenuhi melalui suplemen sesuai kebutuhan individu kalau dibutuhkan. Ya, lagi-lagi kalau memang ada kebutuhan itu. Kalau nggak ada kebutuhan tidak perlu ya. Makanan yang bergizi seimbang sudah cukup untuk mewakili. Oke. Kemudian selanjutnya kita bahas mengenai makanan yang dianjurkan dan dihindari pada ibu menyusui. Nah, kan ada yang bilang nih, bener nggak sih makanan apa yang kita makan itu bayinya tuh bisa ngerasain, gitu ya? Bener nggak? Kalau misalkan atau apa yang dimakan oleh ibu itu mempengaruhi produksi dan seterusnya zat gizinya. Yuk kita cari jurnalnya gitu ya atau hasil penelitiannya. Gitu. Nah ini kan seperti itu makanan ibu itu berpengaruh terhadap ASI nggak sih? Nah jawabannya adalah dari 17 penelitian yang ada ya itu berkesimpulan bahwa makanan yang diasup oleh ibu itu
88% dari penelitian tersebut ya, dari 17 penelitian, 17 paper ya, mungkin papernya ada yang meta analisis dan seterusnya. Itu mayoritas bilangnya secara signifikan itu ada pengaruh terhadap komposisi ASI. Jadi apa yang dimakan ibu itu berdampak ya. Jadi hati-hati gitu ya. Kalau makan-makan gitu ya. Jadi kayak misalkan asam lemak ya, zat gizi makro, kemudian mikrobiomnya itu berpengaruh gitu ya dengan apa yang dimakan. Makanya semakin sehat yang dimakan itu semakin baik kualitas ASI-nya. Gitu. Jadi harus diperhatikan betul-betul. Makanya ini pentingnya gitu ya. Karena gini, saya pernah membaca ketika dulu saya skripsi gitu ya. Saya pernah membaca referensi dari sebuah buku dan buku ini cukup terkenal di Indonesia gitu ya karena memang ditulis oleh orang yang menggeluti bidang apa namanya konseling menyusui gitu ya. Itu bilangnya apa yang dimakan itu tidak berpengaruh ya. Jadi nggak masalah ibu tuh minum kopi, minum soda, minum apapun yang dia suka gitu nggak ada masalah karena ASI ya ASI seperti itu ya. Jadi nggak berpengaruh, nggak terlalu berpengaruh. Tetapi dari hasil penelitian ternyata itu sangat berpengaruh ya, sangat signifikan. Nah, cuma saya masih belum menemukan ya, kayak misalkan apakah ketika ibunya ini makan sambal, anaknya bakal kepedesan. Itu saya belum menemukan papernya, tapi kalau menurut hemat saya tidak ya, tidak berpengaruh ya. Karena pertama pedas itu bukan rasa ya, pedas itu adalah sensasi. Ya, kan nggak ada ya. Rasa itu apa aja sih? Ada 5 ya? Ya nggak? Manis, asam, asin, apa? Manis, Pahit. pahit, sama gurih ya, umami, gitu ya. Pedas nggak ada di dalamnya, gitu ya. Pedas nggak ada di dalamnya. Kenapa? Karena pedas itu adalah sensasi dari iritasi yang ditimbulkan oleh zat kapsaikin atau sejenisnya, gitu ya. Di dalam yang zat tersebut biasanya ada di dalam beberapa makanan, beberapa bahan makanan. Contohnya kayak cabai, paprika, kemudian dan sejenisnya, gitu ya. Itu ada di sana. Yang itu nanti mengiritasi dari lidah dan lambung itu karena dia iritasi jadi kesannya itu kayak pedes gitu ya padahal dia mengiritasi gitu ya jadi bukan rasa. Nah, ya itu berdampaknya pada ibunya tetapi dia tidak sampai terserap ke dalam darah dan seterusnya sampai ke mempengaruhi ASI. Jadi hemat saya seperti itu ya itu yang pertama ya. Yang kedua adalah ya mungkin dari pengalaman pribadi ya dari anak saya gitu ya ibunya makan pedas-pedas ya nggak ada masalah juga sih anaknya bukan yang diare atau gimana gitu ya. Tetapi beda kasus dengan ketika mengkonsumsi kafein misalkan ya, mengkonsumsi kopi, teh segala macam. Jadi kalau mengkonsumsi kopi ya bayinya melean gitu ya. Jadi melean tuh begadang gitu ya. Bayinya begadang. Jadi nggak mau tidur, susah tidurnya. Ya karena efek dari kafein. Kalau ya karena kafein itu memang beredar di dalam darah ya. Makanya itu berpengaruh. Jadi tidak semua makanan itu berpengaruh. Ada juga yang berpengaruh, ada yang tidak gitu ya. Tapi mayoritas kalau itu kaitannya dengan apa apa yang dikonsumsi oleh ibu dan itu berpengaruh gitu ya terhadap zat gizi komposisi dari ASI-nya. Oke, apa saja sih makanan-makanan yang sebaiknya dikonsumsi oleh ibu menyusui ya? Sama halnya dengan apa namanya pedoman umum gizi seimbang yang lainnya ya. Jadi kita disarankan untuk makan makanan yang seimbang ya, mulai dari karbohidrat, yang protein, lemak dan seterusnya gitu ya. Jadi disarankan untuk mengkonsumsi sayuran hijau yang banyak gitu ya. Contohnya bayam, brokoli dan makanan-makanan dengan sumber zat besi serta kalsium ya. Kayak misalkan kelor gitu ya kan? Itu kan juga tinggi ya kalsiumnya dan seterusnya. Kemudian buah-buahan segar itu juga dianjurkan ya, jeruk, mangga, kiwi, kemudian jambu biji itu juga kaya vitamin C, kemudian juga kaya jadi vitamin-vitamin yang lainnya juga, terutama yang larut air ya. Kalau larut lemak mungkin
agak aman gitu, tapi larut air mungkin harus diasup setiap hari gitu. Kemudian sumber protein ini juga penting ya untuk pertumbuhan dari bayinya sendiri gitu, pertumbuhan otot, kemudian pertumbuhan sel-sel yang lain, karena memang protein adalah zat pembangun ya. Kalau nggak ada protein gimana mau bangun otot, saraf, dan jaringan-jaringan yang lainnya gitu ya. Jadi diutamakan adalah daging tanpa lemak ya, kemudian kacang-kacangan, ikan ya, tahu, tempe itu bagus semua. Jadi nggak harus mahal ya. Kalau misalkan nggak bisa daging tanpa lemak, bisa kacang-kacangan atau ikan atau tahu, tempe. Dan semuanya bagus gitu ya. Kemudian karbohidrat kompleks ya, roti gandum, nasi merah, kentang, kemudian nasi putih pun boleh gitu ya. Dan sumber karbohidrat yang lainnya. Dan diusahakan juga konsumsi lemak itu lemak-lemak yang sehat ya, yang dia itu lemak tak jenuh. Nah, lemak tak jenuh itu contohnya adalah alpukat ya, minyak zaitun, minyak kelapa gitu ya. Dan ini saya sudah mulai membiasakan diri saya ya untuk menggunakan minyak kelapa dalam menggoreng gitu ya. Sebenarnya saya pengen mengurangi hal-hal yang digoreng-goreng ya di rumah. Saya mulai berusaha gitu ya, mulai berusaha mungkin sekitar sudah dalam beberapa bulan ya, hampir setengah tahun itu berusaha mengurangi lemak jenuh dan trans gitu. Cuma karena sulit mengurangi gorengan gitu ya, akhirnya saya mau pelan-pelan ya, sebelum saya sama sekali mungkin sangat berkurang gorengannya, saya beralih ke sumber lemak yang sehat. Jadi saya ganti minyak sawitnya dengan minyak kelapa gitu ya. Dan itu ada di minimarket ada ya. Cuma memang harganya beda gitu ya. Tetapi meskipun harganya beda, tapi keawetannya pun beda. Jadi kalau minyak kelapa itu karena dia tuh rantainya rangkap, jadi dia itu lebih awet. Jadi nggak gampang rusak minyaknya. Beda dengan minyak kelapa sawit yang sekali 2 kali pemakaian sudah rusak ya. Jadi kalau minyak kelapa lebih awet. Karena beda rantainya. Makanya kan kalau kita melihat minyak kelapa itu gampang membeku ya, warnanya jadi putih kalau di suhu agak dingin gitu ya. Jadi agak beku gitu ya untuk minyak kelapa. Karena sedikit berbeda. Jadi seperti itu ya, diusahakan seperti itu. Dan Indonesia menurut saya terlalu agak kendor ya berkaitan dengan pengaturan minyak minyak goreng ini ya. Padahal minyak goreng adalah salah satu sembako ya yang paling sering digunakan di dapur gitu ya. Kalau di beberapa negara maju gitu ya, seperti di Australia ya, saya temukan eh, saya sulit sekali menemukan minyak kelapa sawit ya di Australia kayak gitu ya. Jadi hampir ya saya nggak pernah nemu, memang kayaknya di peraturan pemerintahnya dilarang gitu ya. Itu saya keliling-keliling nggak pernah nemu. Adanya kalau nggak minyak canola, biji bunga matahari, minyak sayur, dan minyak zaitun atau minyak kelapa. Jadi minyak-minyak yang justru bagus ya, sumber lemak sehat itu. Dan kalau lemaknya itu sehat, maka resiko untuk penyakit-penyakit kardiovaskular itu sangat kecil, jadi bisa dikurangi. Nah, seperti itu. Sedangkan Indonesia penghasil CPO terbesar di dunia. Ya, CPO ini adalah mungkin apa ya, bentuk mentahnya dari kelapa sawit gitu ya. Jadi kita tuh pengekspor terbesar di dunia, dan kelapa sawit sudah sangat hal yang umum ya, kalau minyak itu ya harus kelapa sawit gitu ya. Padahal kita pernah punya sejarah, kita punya minyak yang sehat juga, minyak kelapa biasa gitu ya. Jauh jauh lebih bagus kalau kita pakai minyak sayur dan seterusnya yang lebih bagus. Tapi cukuplah minyak kelapa itu udah bagus. Oke. Kemudian ada beberapa yang sebaiknya dihindari ya. Kayak misalkan minuman beralkohol ya. Minuman beralkohol itu jangankan ibu menyusui ya. Orang sehat pun nggak boleh ya. Ada penelitian mungkin sekitar tahun lalu ya saya baca itu, alkohol itu bukan berbahaya, tidak hanya berbahaya ketika dikonsumsi dalam jumlah yang banyak, tetapi sedikitnya saja itu sudah sangat berbahaya ya, bisa merusak hepar. Makanya pada alkoholik ya, orang yang suka minum alkohol itu terjadi mungkin sering kita temukan pada orang-orang yang mengkonsumsi alkohol ini itu adalah sirosis hepatis gitu ya. Jadi kerusakan pada hati yang sangat masif gitu ya. Jadi penelitian tadi menyebutkan bahwa nggak boleh konsumsi meskipun sedikit saja gitu ya.
dihindari. Kemudian apalagi buat ibu menyusui, nggak terkecuali sedikit pun juga nggak boleh, berapapun jumlahnya. Kemudian ngomongin tentang minuman, ini mungkin saya kurang menambahkan adalah berkaitan dengan kopi dan teh gitu ya. Jadi kopi dan teh bagaimana untuk pada ibu hamil? Sebenarnya tidak dihindari ya, cuma dibatasi saja dan konsumsinya mungkin tidak boleh terlalu banyak gitu ya. Karena apa? Keduanya ini kopi dan teh itu tinggi kandungan kafeinnya dan nanti akan berdampak kepada bayinya ya. Nanti bayinya bisa sulit tidur, rewel gitu ya. Karena kalau begadang terus, kurang tidur, kurang istirahat akan jadi rewel dan ya tentu saja merepotkan buat ibunya. Kemudian kurangi lemak jenuh dan lemak trans ya, kayak misalkan gorengan, makanan cepat saji dan makanan olahan itu kan tinggi lemak jenuh dan trans ya. Sebaiknya dibanyakin lemak tak jenuhnya dan kalau bisa rantainya ganda juga gitu. Jadi untuk membantu si bayi ya, apabila nanti produksi ASI, ASInya itu tinggi lemak tak jenuhnya dan lemak baiknya sehingga dan lemak ini adalah salah satu komponen terbesar ya di dalam penyusunan, salah satu komponen yang besar dalam penyusunan saraf, sel-sel saraf. Padahal kalau kita tahu ya, bayi itu dan anak-anak ya, dalam perkembangan otaknya itu sangat cepat ya, dan ini perlu kita dukung gitu ya. Jadi harus dengan gizi yang baik, makanya harus didukung dengan gizi lemak yang cukup untuk pembentukan otaknya, ya, seperti itu, perkembangan otaknya. Kemudian garam dan gula yang tinggi ya sebaiknya dihindari, kayak makanan kaleng dikurangin, makanan instan juga, camilan, manisan, asinan gitu juga dikurangi. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan penyebab intoleransi dan alergi juga dihindari. Kalau ini mungkin nggak usah diomongin ya kalau pada ibunya ya. Kalau ibunya alergi udang pastinya dia sudah tahu nggak akan konsumsi udang. Tetapi yang perlu diketahui adalah kita harus jeli melihat apa gejala yang timbul pada anak-anak gitu, pada bayinya gitu ya. Misalkan ketika disusuin kok bayinya diare gitu ya. Kenapa ini? Nah, ini perlu dievaluasi apa yang dimakan oleh ibunya. Gitu, itu perlu dievaluasi. Apakah misalkan makanan-makanan tertentu menyebabkan intoleransi atau alergi ya. Maka ini yang perlu dihindari. Jadi saya nggak bisa menyebutkan apa saja ya, tergantung dari apa yang dimakan oleh ibunya. Jadi seperti itu ya. Jadi itu dihindari. Memang ini agak sulit ya kita mencarinya karena memang harus dicari satu-satu gitu. Harus ketika makan ini nggak cocok, diare bayinya berarti nggak cocok, harus ibunya nggak boleh makan. Tetapi apakah ada kasus bayi itu intoleransi? Nyaris tidak ada. Mungkin ada kasusnya sangat-sangat sedikit ya. Jadi bayi yang kalau pada ASI ya, ini yang diberikan ASI ya saya ngomongnya. Kalau diberikan ASI itu sangat sedikit kemungkinan intoleransi dari laktosa. Itu sangat sedikit. Jadi nggak ada ceritanya bayi itu diare kalau dikasih susu ibunya ASI. Tetapi banyak sekali kasus bayi itu diare ketika diberikan susu formula gitu ya. Kenapa? Ya dari sapi ya. Beda. Ini dari ibu atau orang tuanya yang mana DNA-nya mungkin sama ya dan cocok untuk bayinya dan seterusnya. Jadi ada keterikatan di sana ya. Jadi makanya nggak gampang intoleransi. Sampai ada anekdot itu kayak ya susu bayi itu untuk bayi, susu manusia itu untuk manusia ya, susu sapi ya untuk anak sapi gitu ya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, kemudian apa saja sih sebetulnya faktor-faktor yang mempengaruhi produksi ASI ya? Kalau tadi itu apa namanya faktor-faktor gizi ya. Nah, kita sekarang membahas tentang faktor yang di luar gizi. Apa saja? Nah, teman-teman perlu ketahui ya bahwa mekanisme menyusui ini sangatlah kompleks gitu ya. Tidak sederhana kita membuka keran uh, keran air minum dalam dispenser ya. Kita buka terus ngalir, nggak kayak gitu ya. Karena ASI itu tidak ada kerannya dan seterusnya gitu ya. Jadi dan ada beberapa faktor ya. Jadi ada mekanisme yang cukup kompleks tadi itu dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Yang pertama adalah frekuensi pemberian ASI ya. Frekuensi pemberian ASI ya, semakin ASI itu tidak sama seperti
kalau kita menyimpan minuman atau air gitu ya di dalam galon atau di dispenser, kalau kita buka terus itu airnya bakal habis. Itu enggak. Jadi semakin sering disusuin oleh anaknya itu semakin deras ASI itu. Ya, seperti itu. Jadi memang refleksnya seperti itu, refleksnya. Jadi semakin sering diminumkan kepada bayinya makin banyak. Semakin banyak diminumkan juga semakin deras gitu ya. Jadi itu adalah prinsip dari ASI. Jadi prinsipnya adalah tidak ada jadi itu hanya mitos ya, hanya mitos kalau misalkan ASI itu tidak bisa keluar gitu ya. Itu hanya mitos saja. Pak ini memang beneran Pak nggak keluar. Nah, mungkin faktor yang lain gitu ya, faktor yang lain. Tapi pada dasarnya semua bisa keluar gitu ya. Bahkan saya pernah baca referensi ya, ibu yang pernah melahirkan, nenek ya, nenek yang pernah melahirkan, yang sudah lama sekali melahirkannya, apabila dia itu dilatih gitu ya, maka dia refleks untuk mengeluarkan ASI-nya itu keluar ada gitu ya. Jadi bisa menyusui lagi nenek gitu ya. Itu menurut referensi yang saya baca seperti itu gitu ya. Meskipun nggak tahu, mungkin ada yang pernah nyoba atau enggak, tapi referensinya seperti itu bilangnya gitu ya. Jadi bisa dilatih kembali untuk keluar gitu ya. Wallahu a'lam apa benar atau enggak, tapi referensi yang saya baca itu seperti itu gitu ya. Oke, kemudian gaya hidup ya. Tentunya gaya hidup itu juga mempengaruhi kayak misalkan merokok, kemudian begadang, ibunya suka begadang, suka merokok dan seterusnya. Itu pasti sangat berpengaruh terhadap produksi ASI-nya sendiri gitu ya. Tentunya ibu yang merokok atau mungkin gaya hidupnya nggak bagus, pastinya produksi ASI-nya dan kualitasnya pun berbeda. Ya. Kemudian kesehatan fisik dan mental. Nah ini yang paling penting. Bukan mayoritas ya, sebagian ibu-ibu itu ketika melahirkan ada menderita sindrom baby blues. Ya mungkin kalau teman-teman pernah dengar nggak baby blues gitu ya. Baby blues ini merasa bahwa bayi adalah sebagai beban gitu ya. Jadi stres gitu ya. Stres karena ini bayi itu orang asing yang harus ini. Jadi menolak untuk menolak pada bayinya atau menolak untuk merawati bayinya. Nah, itu kadang membuat stres. Nah, ini yang kadang-kadang stres ini yang bikin nggak keluar ASI-nya gitu ya. Kemudian juga ibunya bisa jadi kecapean. Nah, itu juga produksinya bisa menurun. Kemudian ibunya stres juga karena tekanan mertua, tekanan orang tua, disuruh kayak gini, suruh kayak gitu, dan seterusnya, seterusnya. Dia ada banyak tekanan dari lingkungannya yang membuat ibu ini stres, pada akhirnya ASI-nya mampet. Ya. Karena mayoritas ASI itu diproduksinya dipengaruhi oleh kesehatan mentalnya, gitu, mental dari ibunya. Jadi ibunya stres itu langsung mampet gitu ya. Ibunya stres itu langsung mampet. Nah, makanya sebaik apapun gizinya dijamin oleh ahli gizi, kasih makanan dan macam-macam yang bagus-bagus. Kalau misalkan mentalnya ini nggak dijaga, maka nggak ada artinya gitu ya. Karena aslinya nggak bisa produksi dengan baik ya. Banyak sekali penelitian berkaitan dengan ini ya. Memang mental tuh sangat penting untuk dijaga pada ibu yang melahirkan, baru melahirkan. Kalau nggak bisa ya mampet gitu ya. Kemudian obat-obatan. Nah, ini juga obat-obatan. Ingat ya, ibu menyusui dan ibu hamil dan menyusui itu tidak sembarangan minum obat. Ya, ada kelasnya gitu ya. Ada kelas obat yang bisa dikonsumsi dan tidak bisa dikonsumsi. Maka kalau misalkan ibu itu sakit, itu wajib hukumnya untuk konsultasi ke dokter. Harus gitu. Nggak bisa, aduh, ibu hamil gitu ya, atau menyusui gitu. Wah, aku pusing nih gitu ya, aku minum obat ini aja deh gitu ya. Ngasal minumnya. Itu berpengaruh ke bayinya kalau menyusui. Kalau pada ibu hamil lebih parah lagi gitu ya. Mempengaruhinya bisa kalau misalnya obat itu agak ngawur gitu ya, itu bisa menyebabkan kecacatan. Jadi sangat hati-hati terhadap obat ini. Nggak sembarangan gitu. Dan kalau bisa ibu hamil tuh nggak boleh sakit bahkan gitu ya. Kalau sakit obatnya susah nyarinya yang aman buat ibu hamil. Jadi makanya konsultasikan, terutama ini untuk nanti calon-calon ibu ya, yang cewek-cewek ini. Kalau sakit pada saat hamil wajib ke dokter gitu ya. Jangan ngasal minum obat, bahkan sekaligus dengan misalkan ngasal lah obat yang biasa saya biasanya pusing minum obat X gitu ya, bahkan untuk sekelas obat itu pun itu jangan gitu ya, harus dikonsultasikan ke dokter. Mungkin kecuali paracetamol ya, yang saya tahu aman tuh paracetamol aja, misalnya demam itu nggak apa-apa. Oke,
Kemudian dukungan sosial ya. Dukungan sosial itu penting ya. Kayak misalnya dukungan suami untuk menyusui ya, dukungan mertua, dukungan ini dan seterusnya itu penting, sangat penting. Karena banyak sekali ibu ini sudah ready untuk menyusui dan seterusnya, tetapi untuk misalnya ibu ini paham ASI eksklusif ya, tetapi mertuanya bilang ini anak itu nangis terus karena kelaparan, nggak cukup ASI tok, jadi harus dikasih dengan nasi gitu ya. Jadi disuapin nasi, suapin eh, pisang dikerok atau mungkin apa lain-lainnya lah, dikasih ini dikasih itu macam-macam, padahal dia belum usia 6 bulan lebih gitu ya. Jadi masih harusnya ASI eksklusif, dikasih macam-macam minumnya, makannya gitu ya, maka kasih makan macam-macam, kasih minum macam-macam, karena nggak ada dukungan gitu ya, dan ibu tidak berdaya ketika dipaksa seperti itu gitu ya. Nah ini penting gitu ya, kayak gitu. Bahkan mungkin ibunya dikasih minuman macam-macam gitu ya, yang itu bisa memampatkan kadang-kadang, bikin beberapa, nggak cuma obat ya, makanan, minuman, beberapa herbal itu bisa bikin ASI itu mampet gitu ya. Kayak misalkan, let's say kalau nggak salah binahong ya, kalau nggak salah binahong itu juga bisa memampatkan ASI. Jadi, tapi ada juga makanan-makanan yang mempelancar ASI, kayak misalkan daun terbangun gitu ya. Kemudian ada juga eh, eh, apa daun katuk gitu ya, dan seterusnya ya. Jadi banyak yang justru memperlancar ASI. Jadi kita harus tahu ya. Kalau kita nggak ngerti itu, nanti malah kebalik ya. Jadi malah ASInya mampet. Kemudian yang terakhir itu adalah dukungan lingkungan juga gitu ya. Lingkungan fasilitas itu juga penting juga gitu ya. Di dukungan fasilitas kayak misalkan ibu kerja gitu ya, apakah diberikan cuti, apakah diberikan eh, kalau suaminya mungkin dikasihkan alat pumping ya, alat pumpingnya tuh harganya berapaan, kan alat pumping macam-macam ya, ada yang cuma 100.000, 200.000 atau bahkan 50.000, tapi ada yang sampai jutaan gitu ya. Semakin mahal makin baik kualitasnya, pompaannya makin enak, nggak bikin sakit dan seterusnya ya. Jadi seperti itu. Oke, baik. Itu mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf. Eh, kita lanjut ke diskusi ya, ke sesi diskusi. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silakan. Ya, silakan Deva dari golongan E ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deva, saya izin bertanya, Pak. Nah, jadi di daerah saya itu ada kasus bayi baru lahir itu dikasih ASI, dia rewel. Sedangkan dikasih susu formula, dia nggak rewel. Itu untuk mengatasi permasalahan itu bagaimana ya, Pak? Apa ada kesalahan dari konsumsi ibunya atau gimana? Terus yang kedua lagi, ada kasus ini ibunya memberi ASI tetapi dibantu susu formula dengan alasan ini frekuensi ASI yang dikeluarkan itu sedikit. Apakah itu baik untuk bayi kalau campur kayak gitu atau bagaimana, Pak? Terima kasih. Oke, baik. Pertama yang perlu eh, saya jawab nomor 2 dulu deh ya, gitu ya. Yang perlu kita ketahui adalah pertama, eh, prinsip dari ASI eksklusif. Ada yang tahu di sini ASI eksklusif itu apa? Apa? ASI eksklusif itu apa? Oke, Maharani, gimana? Apa itu? Ya, Maharani. Oh, kecil banget ya suaranya. Ya, ya boleh boleh. Gimana gimana?
ASI saja diberikan, terus yang lain kedengeran nggak? Atau saya aja yang nggak kedengeran? Nggak dengar, Pak. Tidak nggak dengar. terdengar, Bapak. Oke, bisa diketik deh ya, Rani. Mbak Rani. Oke, tapi tadi yang saya dapat adalah ASI saja gitu ya. Tapi harusnya ada syaratnya gitu ya. ASI saja itu selama 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan pertama. Ya, itu ASI saja. Artinya ASI saja itu tidak ada makanan lainnya. Ya. Tidak ada. Oh ya betul ya, pemberian ASI hingga umur 6 bulan. Jadi nggak perlu ditambahkan makanan lainnya atau minuman apapun lainnya kecuali obat kalau sakit gitu ya. Kalau sakit boleh minum obat gitu. Tapi nggak perlu. Karena apa? Bayi aja sudah cukup ya. Minum ASI saja itu sudah cukup ya. Dan nggak perlu makanan lainnya. Dan bagaimana frekuensi pemberiannya? Ya itu sudah dibahas ya di pertemuan sebelumnya gitu ya. Jadi ya suka-suka aja. Kalau nangis ya diberi, nangis dikasih gitu ya. Kalau udah kenyang dia akan lepas sendiri. Ya, jadi itu prinsipnya pada bayi. Jadi nggak ada aturannya minumnya kayak segimana porsinya, jumlahnya itu nggak ada aturannya. Pokoknya kenyang, nggak nangis, dia melepas putingnya itu udah cukup kenyang, ya itu udah cukup. Jadi kalau dia ASI plus sulfur ya karena merasa kurang, ya bisa jadi karena pertama ada dua kemungkinan ya. Pertama itu hanya sugesti. Ini ASI-nya kurang ya. Dari mana indikator kurang? Tahu nggak sih lambungnya bayi segimana? Bayi lahir, lambungnya hanya sebesar kelereng. Artinya itu beberapa tetes saja sudah cukup ya untuk mengenyangkan. Jadi kalau ada ibu baru melahirkan, kok ASI-nya masih netes-netes dan masih sedikit, nggak banyak. Ya memang kebutuhannya bayinya segitu, gitu ya. Beda. Jadi ngapain kalau misalkan 500 mili misalnya setengah liter gitu ya? Buat apa gitu loh? Banyak-banyak. Toh juga yang dibutuhkan hanya sedikit, hanya mungkin sekitar 10 mili dan ya sangat sedikit sekali gitu ya. Jadi nggak perlu banyak-banyak. Nanti lama-kelamaan lambung bayi itu akan berkembang menjadi lebih besar lagi gitu ya. Jadi itu hanya sugesti yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mengenai mungkin karena rewel gitu ya. Nah, karena rewel ini macam-macam ya. Kita harus belajar juga mengenai parenting juga gitu ya. Rewelnya apakah karena lapar, apakah karena pampersnya penuh, apakah karena sakit, apakah karena ngantuk, apakah karena dia nggak nyaman, kepanasan mungkin atau kedinginan, apakah dia karena ada gangguan, mungkin ada sakit bahkan. Jadi rewelnya tuh itu nggak mesti karena urusan makan perut ya, tapi juga karena yang lain. Ya, pampers penuh aja dia nggak nyaman nangis. Kenapa? Komunikasinya bayi hanya nangis gitu ya. Nggak ada. Jadi ini sebetulnya persepsi yang salah yang dibangun oleh ibunya ataupun orang lainnya gitu ya. Jadi dan ini harus kuat-kuat iman ya. Dalam arti ibu melahirkan harus kuat iman. Kalau misalkan ini kayaknya kurang deh, ini nggak kenyang gitu. Ya enggak kok, ini kenyang kok gitu loh. Kenyang aja, mungkin dia lagi nggak nyaman lah atau mungkin PMS-nya penuh atau gimana gitu ya. Jadi menurut saya seperti itu ya. Jadi nggak perlu sulfur ya, nggak perlu sulfur dan bahkan sampai umur 2 tahun pun ya ketika dikasih MPASI itu bisa disape dan nggak perlu susu setelah 2 tahun ya. Jadi setelah 6 bulan itu kan MPASI 1 tahun gitu ya. Habis 1 tahun kan makanan dewasa itu boleh diteruskan. ASINya boleh diteruskan. Tapi kalau mau disape misalkan 2 tahun disape, ya sudah setelah sape apa? Nggak perlu susu. Ya, cukup dengan makan makanan yang bergizi seimbang. Itu udah cukup. Ya, itu saja. Jadi anggapan bahwa kita tuh butuh susu sampai besar itu anggapan yang salah. Dari segi gizi itu tidak diperlukan. Ya, jadi anak usia 5 tahun, 6 tahun masih minum susu aja gitu ya. Forward gitu ya. Kalau gizinya cukup, ya sudah gitu ya. Nggak perlu susu gitu ya. Jadi berhenti sampai disapih saja udah cukup. Kemudian tadi yang pertama adalah susu formula nggak rewel ya, kalau dikasih susu formula nggak rewel. Nah, balik lagi ke tadi gitu ya. Itu ya sugesti aja bisa jadi yang pertama. Ya, bisa jadi sugesti saja. Yang kedua adalah mungkin dia kan sejak lahir dibiasakan susu formula. Ingat ya teman-teman ya. Pembuatan susu formula itu dia memang
nggak sebaik ASI. Tetapi dia itu dari segi organoleptik itu jauh lebih bisa diterima sama bayi daripada ASI. Jadi memang mereka didesain untuk supaya itu strategi pemasarannya, supaya anak itu kecanduan dengan susu formula. Paham maksud saya ya? Karena memang dibikin enak gitu ya. Susu formula itu dibikin enak versi bayinya supaya apa? Ketergantungan dengan susu formula. Itu strategi marketing gitu ya. Memang mereka memformulasikan tuh nggak cuma dari segi gizinya diatur segini-gini, tapi rasanya pun ini. Coba kalian perhatikan ya, susu yang mahal-mahal ya. Bayi yang terbiasa dengan minum dengan susu-susu yang mahal, gitu ya. Saya nggak perlu sebutkan merek. Itu ketika dia mau kembali ke susu yang murah, itu udah nggak mau. Ya, perhatikan. Saya jamin ini 100% benar gitu ya. 99% lah itu benar gitu ya. Nggak mau mereka turun lagi ke level yang di bawahnya. Pasti dia maunya susu dengan yang harganya lebih mahal. Karena susu yang lebih mahal tuh dia lebih dapat diterima dari segi indera pengecapan ya, itu bisa diterima daripada. Nah, bagaimana dengan ASI? Nah, ASI ya segi gizinya nggak usah diperdebatkan, tapi dari segi rasanya mungkin berbeda dengan susu formula yang dia tuh semata-mata memang didesain untuk disukai oleh bayi. Makanya menurut saya jangan pernah dikenalkan susu formula. Sekali dikenalkan susu formula biasanya sudah nggak mau lagi dengan ASI. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dari ibunya pun sugestinya ya udah susu formula aja lah kalau kayak gitu, ngapain aku nyusuin, lebih simple, aku capek nyusuin misalnya gitu ya. Nyusuin tuh capek dan seterusnya. Ya udah dilepas aja gitu. Padahal kalau kita paham ya betapa Kami gedenya. Oke, betapa besarnya gitu ya apa kandungan gizi dari ASI. Oke, mudah-mudahan menjawab gitu ya, Deva. Iya, Deva tadi ya, betul nggak? Iya, Pak. Oke. Oke, yang lainnya silakan. Oke, cowok deh cowok. Cowok. Pramudio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Pramudio Susadirgo dari golongan C. Izin bertanya, jika sampai bayi lahir dan ASI belum keluar, kira-kira itu yang mempengaruhi apa ya Pak? Apa hormonnya atau dari ibunya sendiri gitu? Terima kasih. Oke, good. Pertanyaan bagus ya, Pramudio. Kalau sampai bayi lahir kok nggak keluar gitu ya, biasanya butuh waktu gitu ya, butuh waktu. Dan bayi memang apa namanya dari sisi medis itu nggak dikasih makan 3 hari pun nggak ada masalah ya. Dan ini hal yang umum gitu ya, hal yang umum gitu. Jadi bukan kadang-kadang orang itu menyerah di hari pertama, kedua itu sudah nyerah. Wah janganlah, kasihan nih kelaparan dikasih susu formula aja, ini udah nggak keluar sama sekali. Oh enggak. Tapi dari sisi ibu harus diusahakan supaya bisa keluar. Nah itu usahanya macam-macam gitu ya. Mulai dari pijat payudara, kemudian mulai dari mencoba membiasakan. Kadang-kadang masih stres ya, kadang baru melahirkan itu stresornya tinggi ya. Jadi masih belum keluar sama sekali gitu ya. Makanya ketika mau melahirkan tuh perlu ada persiapan-persiapan ya, apa namanya, untuk menyusui. Dan biasanya ketika mau melahirkan kalau normal itu sudah keluar duluan, biasanya mungkin menetes atau dan seterusnya gitu. Jadi dan sedotan bayi itu biasanya mampu untuk karena keras ya, biasanya keras sedotan bayi itu mampu untuk mengeluarkan ASI untuk pertama kalinya. Karena biasanya yang pertama kali itu agak agak sulit gitu ya, terutama yang belum berpengalaman punya bayi ya, misalnya bayi pertama, anak pertama gitu kan, belum pernah menyusui sebelumnya, itu cenderung lebih sulit gitu ya. Makanya disarankan memang perlu ada persiapan-persiapan gitu untuk menyusui. Jadi menyusui untuk beberapa orang itu nggak langsung keluar ASINya, dan itu nggak perlu stres ya, nggak perlu stres harus panik. Ini anaknya nanti minumnya gimana segala macam. Bayi itu mampu bertahan tanpa makan itu 3 hari gitu ya. Jadi kalau yang dokter anak yang apa namanya, yang dia tuh pro ya terhadap ASI eksklusif ya, ya biasa saja. Biasanya menyarankan nggak ada masalah bu, nggak apa-apa sih. Tunggu aja sampai besok gitu. Loh ini bayinya gimana? Gitu. Karena pengalaman anak saya gitu ya. Ini bayinya terus gimana? Kok nggak makan nih kasihan gini-gini. Nggak apa-apa. Dibiarin sehari, 2 hari dibiarin. Nah, biasanya kalau 2 hari itu biasanya keluar sudah ASI baru diberikan. Jadi nggak ada masalah sebetulnya ya, seperti itu. Dan kalaupun
ini kalau kelaparan gimana? Ya itu sebetulnya ya lagi-lagi balik ke ini kita ya, balik ke keyakinan kita. Sebenarnya kalau kita tahu ilmunya pun nggak perlu khawatir ya. Sebagaimana orang sebetulnya bertahan hidup gitu ya. Manusia tuh nggak dikasih makan pun beberapa hari juga bisa tetap bisa hidup kok gitu. Jadi dan menurut saya untuk awal-awal nggak akan ini banget ya, eh, nggak akan surviving banget gitu. Jadi nggak akan terlalu berat. Ya kayak kalian puasa lah untuk yang muslim. Kayak puasa, toh ya biasa aja ya puasa. Iya, ya bisa mau kemana-mana bisa, jalan-jalan bisa, ngapain? Padahal kita berapa? 12 jam ya kita nggak makan gitu ya. Lebih ya, 12 jam lebih, bener. 12 jam lebih kita nggak makan gitu. Kurang lebih segitu, ya nggak apa-apa gitu ya. Kalau mau diteruskan besoknya juga, ya, kenapa? Karena memang manusia didesain dengan adanya simpanan dalam tubuh ya, ada glikogen. Bayi pun ketika belum lahir pun sudah ada simpanan lemaknya juga, simpanan lemak, glikogen dan seterusnya. Jadi sudah nggak ada masalah. Mudah-mudahan menjawab gitu. Terima kasih, Pak. Oke. Eh, yang lainnya silakan. Devi. Devi sudah tadi kan ya? Deva, Pak, yang Oh, sudah. Deva. Oh, ya. Oh ya, Deva ya. Sorry. Oke, Devi. Eh, saya Devi Sumiati izin bertanya. Kan tadi Bapak bilang ibu menyusui itu harus berhati-hati dalam mengkonsumsi obat ya. Ya. Nah, kalau di saya tuh Pak, kalau ibu habis melahirkan itu disarankan buat minum jamu. Jamu itu tapi kadang ibunya tuh nggak terlalu suka jamu gitu Pak. Jadi gimana reaksi yang bisa diberikan kalau begitu? Yang menyarankan siapa? Itu, orang tuanya, mertuanya gitu, Pak. "Kamu minum Nah, jamu habis ini biar katanya produksi ASI-nya biar lancar," gitu katanya. oke. Oke, pertanyaan bagus ini ya. Tadi kan kita balik ke faktor non gizi ya, ada dukungan sosial di sana kan. Nah, ini salah Terima kasih. satunya nih. Ya, sama-sama. Ini kan ada salah satunya dukungan sosial ya. Di sinilah nanti mertuanya, orang tuanya itu akan menyarankan kayak gitu. Ini harusnya minum jamu loh. Kenapa? Ya katanya biar. Nah, itu ya. Kalau saya sudah dengar katanya itu 100% tidak bisa dipercaya gitu ya. Sampai ada evidence base yang berbicara gitu ya. Sampai ada bukti ilmiahnya gitu. Jadi jangan mudah percaya dengan omongan katanya gitu ya. Pertama gini, jamu mayoritas itu adalah memiliki kandungan zat aktif yang banyak ya. Yang banyak itu apa? Ya banyak sekali karena dan mekanisme dalam tubuh itu menyebabkan konsekuensi medis yang berbeda-beda setiap orang. Karena kandungan tadi itu pertama banyak, yang kedua tidak terukur, itu jamu. Kecuali memang jamu yang sudah ada logo jamunya ya. Kalau kita minum konsumsi jamu ada logo jamunya, yaitu yang memang sudah misalkan sudah tersertifikasi, sudah diuji lab gitu ya, dan memang itu terbukti secara ilmiah, itu nggak apa-apa gitu ya. Contohnya mungkin misalkan eh, kunyit gitu ya, apa namanya untuk kurkuma gitu ya, kurkuma dan seterusnya itu memang teruji ya secara klinis, itu nggak ada masalah. Tapi bukan untuk ibu menyusui ya. Nah kalau untuk ibu menyusui mungkin seperti daun kato, terbangun itu memang sudah jamu itu memang sudah teruji, itu nggak ada masalah gitu. Tetapi ketika itu sudah campuran ini dan seterusnya, harus mengkonsumsi lamtoro lah, mengkonsumsi akar inilah, akarnya tumbuhan tertentu atau sarinya ini dan seterusnya, dimasak, digodok, dicampur ini, campur itu, macam-macam. Itu belum teruji secara klinis. Dan itu menurut saya cukup berbahaya apabila dikonsumsikan kepada ibu menyusui gitu ya. Karena dampaknya bisa macam-macam. Pertama bisa menyebabkan ASI itu mampet, tadi saya sudah bilang. Kemudian yang kedua adalah bisa menyebabkan, saya nggak ngerti ya, apa yang dikonsumsi, tapi pasti akan ada dampak terhadap bayinya. Nah, itu yang perlu di ini. Jadi supaya apa namanya? Supaya itu terhindarkan, yang pertama kita harus mengedukasi ya, mengedukasi ibunya, mengedukasi keluarganya. Jadi coba kalian perhatikan ya, beberapa penelitian yang hanya mengedukasi ibunya saja itu nggak efektif, tetapi harus mengedukasi sekeluarga, suaminya, mertuanya, ibunya. Karena ini yang akan jadi supporting system gitu ya. Percuma ibunya tuh dipinterin ya, kalian di ahli gizi, saya jadi ibu nantinya.
ketika mertua kalian bilang A, ibu kalian bilang A, setuju dengan mertuanya, saling mendukung, terus suami kalian misalkan bilangnya A juga, terus kalian sendiri bilang B gitu ya, nggak setuju, jangan ini berbahaya. Saya pengen tahu, pasti kalian kalah gitu ya. Kan dia dibilang nggak nurut lah, nanti ini segala macam. Nah, makanya untuk edukasi itu penting sekeluarga ya. Nah, seperti itu ya. Menurut saya sebaiknya memang dihindari untuk produk-produk jamuan. Itu pada jamuan-jamuan pada ibu menyusui. Apalagi pada ibu hamil. Ini sangat-sangat berbahaya pada ibu hamil. Dan kasusnya bukan cuma 1-2 ya. Jadi sudah banyak sekali kasusnya pada ibu hamil itu bisa menyebabkan anak tersebut cacat ya. Karena ibu hamil itu kan membentuk manusia baru ya, membentuk bayi fetus gitu. Dalam fetus itu janinnya itu kan dibentuk jadi manusia sempurna. Kadang-kadang beberapa zat-zat ini berbahaya, ini bisa menyebabkan kerusakan jaringan pada atau mungkin sel ya pada bayinya yang mempengaruhi akhirnya bayi tersebut lahir cacat. Sangat hati-hati pada ibu hamil gitu. Ini mudah-mudahan menjawab. Iya Pak, sudah. Terima kasih. Oke, sama-sama, Devi. Oke, silakan lainnya. Eka, Ardia. Baik Pak, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Ekar Danuris. Saya dari golongan E. Jadi Oke. pertanyaannya ini gini Pak. Di daerah saya tuh ada ibu menyusui. Nah dia baru baru lahir gitu Pak. Dia mengalami kekurangan gizi tertentu. Ibu menyusui baru lahir. Wah, berarti masih kecil ibunya. Iya. Baru melahirkan dah. Bukan, maksudnya baru melahirkan Pak. Ya. Itu mengalami masalah dengan produksi ASI Pak. Nah, setelah melakukan pemeriksaan, itu dokter menemukan bahwa ibu tersebut mengalami kekurangan ini, Pak, kekurangan nutrisi tertentu gitu. Nah, terus pertanyaan saya, itu kira-kira apa, Pak, yang harus dilakukan untuk meningkatkan produksi ASI dan memastikan kesehatan bayi yang sedang disusui? Terus bagaimana asupan gizi yang tepat dapat membantu meningkatkan produksi ASI dan menjaga kesehatan ibu dan bayinya itu? Jadi biar sama-sama sehat gitu nanti dampaknya, Pak. Gitu. Terima kasih. Oke, kalau bagaimana makanya kan tadi saya sudah jelaskan di kuliah ya. Mungkin saya fokus menjawab pertanyaannya itu tadi kekurangan ya. Kalau katanya dokter tuh tadi kekurangan gitu ya. Pertama kekurangan itu tidak bisa diklaim sampai kita bisa menunjukkan buktinya ya. Saya nggak tahu pada kasus tadi itu dokternya sudah melakukan asesmen apa saja sehingga bisa mendiagnosis bahwa ini aslinya emang kurang kayak gitu ya. Apakah memang bisa ada orang ya mungkin secara fisiologis bisa jadi memang ada yang kurang tapi itu sangat sedikit ya dari beberapa referensi yang saya baca itu bahkan nyaris nggak ada gitu ya yang kekurangan. Tapi kalau memang dokternya bilang seperti itu dari uji yang dia lakukan, asesmen yang dilakukan ya sudah, memang berarti kurang gitu ya. Bisa jadi mungkin setelah hasil lab dicek juga ternyata mungkin memang defisiensi zat gizi tertentu, yaitu memang harus ada suplementasi misalkan. Ya memang harus dilakukan, mau gimana lagi gitu ya. Kita nggak bisa mendebat itu kalau memang sudah diuji secara klinis ya. Cuma kalau misalkan itu tidak diperiksa secara klinis ya, nggak ada bukti-bukti yang cukup mendukung sampai dia bisa dikatakan kurang, itu menurut saya itu hanya mitos ya, hanya mitos gitu ya. Makanya harus dipastikan dulu kondisi emosionalnya dia gimana, kondisi kejiwaannya, dukungannya, kemudian kesiapannya, gizinya sudah tercukupi atau enggak dan seterusnya, itu semuanya sudah terpenuhi enggak gitu. Kalau semuanya sudah terpenuhi kok masih nggak keluar juga ASINya, nah pasti ada sesuatu yang nggak beres. Makanya harus diperiksakan ke dokter ya. Nah kalau sudah kayak gitu berarti jatuhnya ke klinis ya. Jadi udah penyakit nanti udah beda lagi treatmentnya. Udah nggak bisa masuk bahasan kita, karena masuk bahasan kita itu kan orang menyusui yang normal gitu ya. Kalau sudah kayak gitu berarti patofisiologis bisa jadi ya. Gitu mungkin Eka. Jadi memang mungkin ada penyakit tertentu ya kita nggak tahu. Berarti harus ditreatment sama dokternya, diobati, dikasih suplementasi dan seterusnya sampai dia sembuh dan bisa menyusui secara normal. Gitu. Menjawab nggak Eka?
Iya Pak, menjawab Pak. Oke. Oke. Yang lainnya? Salsabila? Baik, Pak. Sebelumnya terima kasih. Jadi gini, Pak, kan beberapa kasus ada bayi yang masih dalam fase ASI eksklusif, tapi ibunya sudah hamil lagi, Pak. Kan biasanya kalau ibu hamil itu nggak boleh menyusui. Jadi itu gimana ya, Pak? Oke, ini menarik ini. Ya, memang ada yang kasus seperti itu ya. Ada ibu yang masih menyusui anaknya, tetapi dia hamil lagi. Ada nggak? Ada. Banyak bahkan gitu ya. Jadi kesundulan istilahnya kayak gitu. Bahkan sebelum anaknya usia setahun. Secara fisiologis ya, ASI itu adalah kontrasepsi alami ya. Tetapi tingkat efektivitasnya rendah gitu ya. Jadi karena memang perubahan hormon yang ada dalam tubuh ya. Jadi ASI itu mencegah supaya hormon untuk ovulasi ini tidak bekerja maksimal gitu. Jadi nggak bisa terjadinya pembuahan. Itu karena hormonal ya, karena hormonal secara alami. Karena hormon menyusui ini bisa mencegah itu gitu ya. Jadi untuk menyusui, tetapi ada kalanya dia kecolongan, maksudnya tidak efektif seperti itu. Jadi tidak efektif sehingga terjadi pembuahan dan hamil. Bagaimana apabila itu terjadi pada usia 6 bulan misalkan? Ya mau nggak mau menurut saya ya itu adalah pilihan yang berat gitu ya. Karena keduanya sering mempengaruhi. Hormon kehamilan itu bertolak belakang dengan hormon menyusui gitu ya. Apabila ibu hamil itu menyusui, maka yang terjadi adalah sangat riskan terhadap bayinya yang dikandungnya. Jadi bisa keguguran gitu. Jadi solusinya adalah biasanya kalau mau mempertahankan kehamilannya ya stop ASI-nya gitu ya. Supaya tidak terjadi keguguran. Dan itu banyak kasusnya seperti itu. Jadi kalau memaksa meminumkan itu ya yang terjadi keguguran. Nah, atau memilih tetap kalau misalkan memilih tetap bayinya dan tidak menyusui, maka otomatis ASI akan mampet dengan sendirinya karena ada hormon-hormon kehamilan tadi yang berpengaruh. Jadi ini bertolak belakang gitu ya. Jadi fungsi kerjanya bertolak belakang. Nanti lebih lanjut kayaknya akan dapat di semester selanjutnya fisiologi tubuh manusia gitu ya. Nanti silakan ditanyakan pada dosennya, silakan. Ini mungkin di sini juga keterbatasan juga gitu ya. Nanti kalian pasti akan belajar mengenai ini. Jadi fisiologis pada ibu hamil, menyusui dan seterusnya. Jadi ini saling bertolak belakang. Hati-hati ya pada orang-orang yang seperti ini, kadang nggak sadar hamil kemudian malah keguguran. Itu bisa jadi seperti itu. Ya. Maka harus dihentikan, ASI-nya harus dihentikan. Gitu. Ada ini mungkin cukup menjawab nggak? Belum, Pak. Masih ada yang ingin ditanyakan. Ya nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya ya, Pak, sebelum selesai masa ASI eksklusif, terus ibunya hamil kan mau nggak mau harus diganti pakai sufor ya, Pak. Iya. Itu nanti mempengaruhi atau nggak, Pak, sama pertumbuhan anaknya? Oh jelas mempengaruhi ya. Jelas mempengaruhi kalau itu. Yang pasti kalau ketika dia masih eksklusif sudah dilepas ya pastinya beda ya pertumbuhannya. Banyak penelitian itu kenapa sih ASI eksklusif itu penting ya? Pertama kita nggak usah perdebatkan mengenai nilai gizi ASI-nya tadi gitu ya. Nah, tetapi ada juga selain nilai gizi yang penting itu kandungan gizi ASI-nya itu adalah ketika dewasa bayi-bayi dengan ASI eksklusif ini kecenderungan akan terhindar dari penyakit-penyakit non-communicable disease. Itu banyak penelitian seperti itu. Gitu. Jadi ketika dewasa nanti kayak penyakit degeneratif juga termasuk ya. Jadi kayak penyakit kardiovaskuler, penyakit DM, penyakit stroke dan lainnya itu resikonya akan semakin kecil ketika dewasa nanti. Jadi dampaknya sangat panjang gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian mengenai dari pertumbuhan sendiri ya, perkembangan dan pertumbuhan anak sendiri. Jadi
anak ini jauh lebih IQ-nya lebih bagus ya pada dengan anak-anak dengan ASI eksklusif dibandingkan anak-anak yang tidak dengan ASI eksklusif. Kekebalannya, IQ-nya dan segala macam itu lebih unggul. Pastinya beda. Tetapi apabila dihadapkan dengan kondisi seperti ini ya, kayak tadi misalkan harus diganti ASI eksklusif karena ibunya hamil, ya mau nggak mau gimana? Udah terpaksa ya. Daripada ini nggak minum sama sekali gitu ya. Sedangkan kalau ibunya memaksakan untuk menyusui, berbahaya untuk kondisi janinnya. Jadi ya si malakama, tinggal milih aja gitu loh. Jadi mau gimana lagi kan, kalau memaksakan menyusui ibunya, ini kan penting ASI eksklusif ya, tapi berbahaya untuk janinnya. Kalau memaksakan menyusui. Jadi mau nggak mau harus berhenti dan ya nggak ASI eksklusif, mau gimana lagi. Seperti itu, Dek. Masih belum menjawab atau sudah menjawab? Sudah Bapak, cukup. Terima Oke, kasih Bapak. ya sama-sama. Oke, mungkin 2 pertanyaan lagi ya. Oh, ada 4, Pak. Oh, ada 4. Ya wes, yang mana dulu nih? Dino. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dino Tarto dari golongan E, Pak. Ya, Saya mau bertanya, Pak, bagaimana kondisi jika ibunya menyusui bayi kembar, Pak? Nah, apakah kebutuhannya itu sama? Dan jikalau berbeda, faktor yang penambahan 500 kilokalori tadi, apakah langsung dikali 2, dikali 3, atau bagaimana, Pak? Makasih, Pak. iya. Ya sama-sama. Untuk bayi yang kembar gimana? Otomatis beda juga gitu ya. Gimana kebutuhannya dikalikan 2 gitu ya, setiap kembarannya. Dan itu enggak ya. Jadi sorry saya lupa buku yang mana gitu. Tapi itu langsung dikalikan 2 untuk kebutuhannya karena kebutuhannya pun double gitu ya. Kebutuhannya double. Kemudian dan biasanya pada ibu yang menyusui kembar ini produksi ASINya pun juga lebih banyak daripada ibu yang tidak kembar anaknya gitu ya. Dan ini bisa bisa dibuktikan ya. Kan tadi menurut nggak usah teori lah ya, prakteknya aja semakin banyak disusuin itu seperti tadi saya sudah bilang ya, bahwa ASI itu semakin deras. Ya, jadi respon tubuh kita ya, jadi menganggap bahwa oh ini anak lagi sangat banyak minumnya, berarti tubuh ini harus memproduksi lebih banyak lagi. Jadi ibu ini pasti akan lebih banyak memproduksi ASINya. Jadi seperti itu. Jadi pastinya karena lebih banyak, otomatis kebutuhannya pun akan lebih banyak juga. Jadi double. Gitu Dito. Dino. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Yuk lanjut Fitrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Fitra Nivia dari golongan D. Izin bertanya Bapak, di daerah rumah saya ada ibu menyusui. Dulu sebelum menikah dia pernah divonis TBC ya Bapak. Nah, pertanyaan saya itu apakah berpengaruh kepada ASINya? Dan sekarang anaknya sering sesak nafas Bapak, sering keluar masuk rumah sakit gitu Bapak. Oke, pertanyaan bagus ya. Pertama, TBC itu adalah penyakit menular ya. Itu yang perlu teman-teman ketahui. Jadi harus dibedakan antara TBC dengan sesak nafas. Kalau TBC ini menular dan bisa sembuh. Sedangkan sesak nafas misalkan karena memang keturunan itu tidak bisa sembuh gitu ya. Jadi mau dibedakan kayak gitu. Karena kalau misalkan ibunya TBC kemudian menyusui, apakah bayi ini juga akan TBC? Secara teori ya, kalau dari ASI tidak ya. Kalau dari ASI itu tidak, karena ASI itu sangat steril. Ya, jadi meskipun dari tubuh ibu yang sakit itu steril. Bahkan ada referensi yang cukup ekstrim ya, mengindikasikan bahwa pada bayi pada ibu yang punya HIV/AIDS gitu ya, dia itu ASINya aman untuk dikonsumsi oleh bayinya. Gitu. Ini pendapat ahli
yang cukup ekstrim ya, meskipun kalau dari segi kehati-hatian sebaiknya kita nggak usah ngambil pendapat ini gitu ya. Tapi artinya apa? Karena ASI itu steril gitu ya. Dan penyakit yang diidap ibunya nggak bisa menyalur lewat ASI-nya gitu ya, air susunya. Nah kemudian bagaimana kalau ASI-nya bayinya itu sesak nafas terus kemudian masuk rumah sakit? Ya bisa jadi pertama ya bayinya itu tertular oleh ibunya tidak via ASI-nya tetapi via kedekatannya dia dengan ibunya. Karena ibunya sering batuk-batuk di depan bayinya, di hadapan ibunya, ya kalian bayangkan lah gitu ya. Kalau kalian tuh dihadapkan dengan orang batuk-batuk di depan kalian terus gitu ya. Otomatis kan resiko untuk tertular tinggi ya. Kayak COVID lah gitu ya. Ada orang COVID di ruangan kita gitu ya, ruangannya tertutup ya, resiko kita akan tinggi. Begitu juga dengan ibu. Bisa jadi yang pertama adalah bayi tersebut tertular TBC. Dan kalau sudah bayi tertular TBC itu sangat kasihan ya. Karena terapi TBC itu nggak boleh putus selama berapa bulan? Selama 6 bulan, Bapak. 6 bulan. 6 bulan itu nggak boleh putus ya. Sama sekali nggak boleh putus ya. Sehari pun. Tapi bisa sembuh gitu ya. Dan kamu bayangkan kalau pada bayi yang disusuin gitu ya, nggak harus minum obat terus gitu, itu kan kasihan. Jadi agak repot ya. Jadi makanya kasihan kalau TBC. Itu yang pertama. Yang kedua, bayi tersebut bisa jadi memang punya penyakit lainnya ya. Jadi kita nggak tahu indikasi medis pada kasusmu itu bayi tersebut apa. Bisa jadi sesak karena memang keturunan atau memang mungkin karena ada penyakit lain, pneumonia atau yang lainnya gitu kan. Nggak tahu ya, kasusnya juga nggak jelas gitu ya. Jadi banyak faktor yang bisa berpengaruh gitu ya. Tetapi untuk penularan via air susu itu sangat kecil kemungkinannya. Menjawab? Iya, menjawab, Bapak. Terima kasih, Bapak. Oke, sama-sama. Oke, ini mau dilanjutkan atau saya sih kosong ya? Kalian ada kuliah atau ada apa gitu setelah ini? Enggak ada, Pak. Kosong ya? Mau dilanjutkan atau enggak? Dilanjutkan aja ya? Tinggal beberapa pertanyaan. Oke, Safitri silakan. Baik, perkenalkan nama saya Safitri. Di sini saya akan bertanya, Bapak, bagaimana jika ada ASI yang bercampur dengan darah, apakah itu masih aman terhadap perkembangan dan kesehatan bayi? Tidak. Kalau itu darah ular ya. Jadi sangat berbahaya gitu ya. Tergantung darahnya. Darahnya siapa, kemudian apakah darah itu darahnya kanal apa namanya? Intinya bukan misalnya ada luka terbuka pada ibunya gitu ya di kaki gitu, darah itu netes ya tentu saja tidak aman gitu ya. Tetapi apabila itu darahnya itu darah yang bercampur di puting, menurut saya nggak ada masalah, gitu ya. Nggak ada masalah. Jadi dan itu sering ya, sering terjadi. Jadi puting ibu lecet tuh hal yang biasa ya, hal yang biasa pada ini. Karena bayi itu ya sedotannya itu lebih kuat ya daripada alat pumping gitu. Jadi lebih ini. Jadi dan itu sering mengakibatkan lecet pada puting. Itu hal yang biasa. Jadi kalau apabila lecet kemudian berdarah, ya bercampur dengan susunya itu nggak ada masalah. Menurut saya seperti itu. Beda kasus kalau tadi darahnya darah yang lainnya, ya itu sebaiknya jangan diberikan gitu ya. Misalnya di pumping, kemudian ketetesan darahnya di tangan karena keiris gitu ya, ya jangan dikasih lah, dibuang aja gitu ya. Karena sangat beresiko ya tertular infeksi atau yang lainnya. Gitu, Safitri. Gimana? Menjawab? Iya, Pak. Oke. Sherina, silakan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Sherina Nurul Aziza, saya dari golongan A. Jadi pertanyaan saya di sini tak jarang ya Pak, saya melihat ada ibu menyusui bukan diet. Apakah diet pada ibu menyusui memerlukan makanan khusus untuk meningkatkan suplai ASI? Gitu Oke. Bapak. Ini pertanyaan sangat bagus ya. Pertama yang harus ketahui adalah diet itu apa sih? Diet itu apa?
Ada yang tahu nggak? Atau Sherina tahu nggak? Diet itu apa yang dimaksud? Ini dulu harus tahu. Kalau ini Pola makan, Pak. Nah, pola makan ya. Diet itu adalah pola makan ya. Dia tuh mengatur pola makan. Itu diet. Nah, pertanyaannya adalah harus ditajamkan lagi pertanyaannya. Yang dimaksud diet itu apa? Diet penurunan berat badan kah? Atau diet penyakit kah? Atau diet apa? Saya tahu maksudnya mungkin penurunan berat badan ya. Ya, Iya, oke. Bapak. Berarti mengatur pola makan ya, atau diet penurunan berat badan. Bagaimana pada ibu yang menyusui? Gitu. Eh, ibu menyusui itu pada dasarnya tidak perlu diet turun berat badan. Itu ya. Kalau menyusuinya benar, itu tidak perlu sama sekali diet penurunan berat badan. Makan saja sebisanya, semampunya, senormalnya, gizi seimbang, dan itu otomatis akan turun seperti semula. Syaratnya satu, menyusui. Ya. Kenapa? Ya, karena proses menyusui seperti saya bilang tadi tidak sesimpel yang kita kira ya. Kayak misalnya kita makan, kemudian langsung jadi air susu ibu. Itu nggak kayak gitu. Diproses dulu di dalam tubuh, kemudian nanti lemak dari ibunya dipecah, dikombinasikan dengan salah satu jadi komposisi penyusun ASI, airnya juga diserap dari ibunya dari sini dan seterusnya. Dan pada proses penyusu ini adalah proses pemecahan lemak dalam tubuh ibunya. Jadi ketika hamil itu kan ada penimbunan lemak ya, sel adiposa yang cukup banyak pada ibunya. Untuk apa? Sebetulnya ini ada fungsinya ya. Itu adalah untuk persiapan ketika menyusui nanti ya. Karena di dalam proses penyusui tadi itu ada pemecahan lemak itu secara besar-besaran itu akan dibongkar. Makanya kalau misalnya nyusuinya benar sampai 2 tahun, itu akan kembali normal seperti semula, bahkan bisa lebih langsing lagi. Karena apa? Ya lemak tadi yang dipecah di dalam tubuh, di sel adiposa tadi. Jadi nggak usah khawatir sebetulnya kalau nyusuinya benar. Nah, yang jadi permasalahan adalah pada ibu-ibu yang nggak menyusui, biasanya berat badannya nggak turun. Gitu. Jadi tetap gemuk. Makanya salah satu fungsi dari menyusui itu adalah apa? Membuat kita langsing gitu ya. Yang cewek-cewek ini langsing gitu ya. Jadi memang ya itulah, ya Tuhan sudah ngatur tuh kayak gitu ya. Jadi sudah sangat perfect gitu ya. Jadi proses fisiologisnya itu normal. Jadi nggak mungkin misalkan ibu gemuk saat, kan kalau ya tahu sendiri ya, kalau ibu hamil itu kan bengkak gitu ya. Bengkak dalam tanda kutip ya. Menjadi lemaknya banyak, berat badannya bertambah ini segala macam. Ketika melahirkan terus stres ngeliat badannya. Udah nggak usah stres ya. Nyusuin aja seperti biasa, yang normal, dan itu akan turun secara drastis berat badannya karena akan dipecah lemak tadi itu untuk ASI. Yes, fisiologis ya. Jadi sangat penciptaan tubuh manusia ini di luar nalar lah, gitu ya, di luar nurul. Oke, jadi sangat perfect sekali tubuh manusia. Jadi heran aja kalau ada orang yang ateis ya terus bilang nggak ada Tuhan, tuh nggak ada, itu gimana dia bisa bisa bilang kayak gitu ya. Sedangkan kalau bilang handphone aja ada penciptanya, masa manusia bilangnya tiba-tiba aja terjadi, kan nggak masuk akal. Gitu ya, Sarina. Iya, Bapak. Terima kasih. Oke, terakhir kayaknya nggak ada yang resen lagi nih dari Aisyah. Ini koordinatornya nih. Permisi Bapak, sebenarnya mau tanya tentang pemorsian. Barusan saya sudah di chat sama Bu Riha, itu ditanya tentang rekapan bahannya. Nah ini kan dari teman-teman mungkin ada yang belum ngirim tentang perhitungannya di LMS. Nah itu Pak Iqbal yang milih menunya itu bagaimana ya Pak? Soalnya Iya, sudah ditanya Bu Riha. nanti yang masuk ini setelah ini akan saya koreksi gitu ya. Akan saya koreksi, kemudian akan saya kembalikan kalau memang perlu diperbaiki gitu. Kemudian baru nanti diserahkan ke Bu Riha. Gitu ya. Itu berarti nanti kan ini pergolongan ada 2, ada yang ibu hamil sama ibu menyusui. Nah itu berarti buat keduanya Pak? Iya. Ya, nanti saya coba tanya ke Bu Riha ya, apakah buat keduanya atau bisa nggak kalau keduanya ada ininya, apa namanya? Saya tanyakan dulu lah ke Bu Riha gitu ya. Nanti kan bentar lagi saya ke lab gitu. Iya Pak, nanti kalau misalnya ada apa-apa, saya hubungi Bapak lagi. Oke, siap. Terima kasih Pak Iqbal. Oke, thank you Aisyah. Baik teman-teman, thank you atas pertanyaannya ya. Kemudian atas waktunya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi,
saya cukupkan ya pertemuan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salahnya ya. Selamat berlebaran gitu, berkumpul dengan keluarga. Jangan lupa kalau misalkan ada kelebihan angpau ya dosennya juga dikasih gitu. Baik, itu ya dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. ya sama-sama.